Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, karunia dan kenikmatan yang Dia berikan hari ini kepada kita semua. Dan hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk bangun kembali dari kematian kita, yaitu tidur kita semalam. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan atau melakukan ketaatan kepadanya dengan yang malam hari mungkin sholat malam dan seterusnya, sampai hari ini di waktu atau di saat zuhur seperti ini. Karena sungguh kenikmatan atau kebahagiaan hidup seorang mukmin itu ada pada ketaatan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semua diberikan taufik hidayah untuk bisa terus merasakan kenikmatan dalam ketaatan tersebut, melebihi apapun atau melebihi hal-hal yang bersifat duniawi. Karena bagi orang yang merasakan kenikmatan dalam ketaatan yang merupakan hidayah dari Allah tentunya, maka bersodakoh yang dia lakukan, misalkan dengan makanan terbaik yang ia miliki, dan makanan tersebut dia berikan atau ia memiliki kesempatan untuk mengkonsumsinya, lalu akhirnya dia berpikir dan Allah beri hidayah untuknya untuk bersedekah atau memberikan makanan tersebut kepada orang lain, maka itulah kenikmatan sejati. Jadi kenikmatan sejati justru bukan, atau kenikmatan yang ruhiyah itu bukan berasal dari kenikmatan yang bersifat fisik, karena kenikmatan yang bersifat fisik biasanya tidak lama dan itu tidak langgeng ya. Orang-orang yang menjadikan dunia khususnya menjadi tujuannya, maka mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun ya. Itulah yang kita kejar di waktu-waktu yang penuh berkah ini, dan waktu-waktu di mana kita masih menunggu kedatangan tamu agung kita, itu Ramadan Karim. Dan tentunya kita berselawat kepada imam kita, kepada kiai kita, kepada guru besar kita, kepada manusia yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk memberikan atau untuk mengurus umat ini, Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, terima kasih atas undangan di siang hari ini untuk kita bersama-sama belajar bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya keadaan kesehatan khususnya saat ini bagi umat Islam dan umat-umat yang lain tentunya sebenarnya itu bisa diselesaikan ya dengan kita memahami esensi dari kesehatan itu sendiri. Poin besar kita, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah di muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ditakdirkan untuk menjadi hambanya Allah atau khalifah juga di sana. Maka dua peran penting inilah yang sebenarnya harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin dan sesempurna-sempurna mungkin. Kenapa saya katakan begini? Banyak orang yang ketika bicara pada ranah urusan dunia ya, begitu luar biasanya mereka, karena orang-orang tersebut mengalu-alukan atau mungkin menjadikan dunia tersebut dibungkus demikian rupa. Padahal ketaatan atau ibadah yang kita kerjakan pada Allah Subhanahu wa taala justru harusnya jauh lebih kita bungkus tanda kutip dengan jauh lebih baik ya, dari apapun yang sifatnya duniawi. Contoh begini saja lah, gampangnya begini. Ketika orang melakukan atau pergi kerja ya, misalkan kemana saja lah ya, kantor gitu kan, tentunya orang tersebut atau fulan atau fulana tersebut dia menggunakan baju yang rapi, yang bersih, yang wangi, seterusnya disetrika, bahkan di laundry atau dry clean dan seterusnya ya. Atau juga mungkin dia menyisir dengan rapi dan seterusnya. Namun ketika dia berhadapan dengan Allah misalkan di waktu-waktu yang sudah Allah tunggu ya, hambanya tersebut ya mukanya berantakan, bajunya berantakan ya, dan seterusnya. Ini saya katakan banyak sebenarnya masalah-masalah kehidupan kita itu muncul karena kurangnya adab seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan di mana Allah ingin mengajari kita atau membuat kita fokus terhadap adab terhadap ibadah itu sendiri. Ya. Adab terhadap ibadah itu apa yang menjadi pengganggu ibadah? Yang menjadi pengganggu ibadah itu salah satunya adalah atau bahkan menjadi pengganggu iman atau lemahnya iman itu adalah berlebih-lebihannya seseorang dalam urusan makanan, berlebih-lebihannya seseorang dalam urusan bercakap-cakap atau berbicara gitu kan. Dan dua hal ini termasuk 5 hal dari yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi salah satu atau salah 2 penyebab lemahnya iman. Dan 2 hal tadilah yang sebenarnya dalam Ramadan kita dituntut untuk tidak berlebihan di sana. Tapi memang menyedihkannya justru malah kadang-kadang banyak orang yang belum bisa lepas dari situ. Saya tidak tahu data detailnya, tapi yang saya baca-baca mungkin teman-teman di OJK lebih paham ya mungkin tentang ekonomi. Maksudnya gini, setahu saya itu biasanya di Indonesia ya khususnya itu salah satu bulan yang tertinggi inflasi itu adalah bulan Ramadan. Nah, ini penyebabnya apa saya juga nggak tahu ya, tapi kalaulah misalkan lah ini andai-andai saya saja ya, bahwa itu berasal dari urusan makanan ya atau urusan konsumerisme yang luar biasa tinggi, ya harusnya kan tidak sampai terjadi seperti itu ya. Artinya kalau seandainya terjadi seperti itu, maka mungkin bisa jadi manusia-manusianya atau orang-orangnya yang tanda kutip kurang beradab tuh, maksudnya tidak terlalu menyambut Ramadan ini dengan luar biasa ya. Jadi atau bagaimana cara kita menyambut Ramadan atau bagaimana cara kita menyambut tamu agung ini? Maka kalaulah tamu nanti sudah datang juga misalkan seperti itu atau Ramadan itu sudah datang, maka kata kuncinya sederhana. Ramadan adalah bulan ibadah ya. Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan bukan bulan makan ya. Ramadan adalah bukan bulan sibuk dengan buka bersama. Ramadan bukan bulan yang sibuk dengan bikin masakan apa pagi, bikin masakan apa sore, berbuka dan sahur gitu kan. Tapi Ramadan adalah bulan mudharasah, ya, bulan di mana Jibril alaihissalam ya setiap malam yang mengunjungi Nabi SAW untuk mengajari Nabi tentang Al-Quran dan hal-hal berhubungan dengan ilmu agama tentunya ya. Dan subhanallah hasil dari itu adalah kita tahu bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan dermawannya Nabi itu seperti angin yang berhembus ya. Maka Ramadan ya harusnya tadi saya katakan bukan sibuk dengan kita makan apa, buka apa segala macam ya. Cobalah mulai kita hentikan Bapak Ibu sekalian hal-hal yang sifatnya itu akhirnya mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Salah satunya makanan kan begitu. Jadi kalau yang mungkin banyak sakit dalam tubuhnya gitu kan, atau mungkin ada masalah-masalah penyakit dalam tubuhnya, maka bahagianya tuh harusnya luar biasa karena Ramadan tuh kesempatan untuk itu tuh katakanlah makan berlebihan atau makan yang tidak baik atau tidak sehat itu akhirnya kan harusnya itu bisa dikontrol gitu kan. Sehingga kalau kita memahami Bapak Ibu sekalian pemahaman ini, maka dia akan bahagia banget dengan Ramadan datang. Bahagia sekali dengan Ramadan. Kenapa? Nggak ada lagi cerita mungkin pagi-pagi makan misalkan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tapi miskin serat gitu kan. Nggak lagi cerita katakanlah siang-siang makan makanan yang tinggi karbohidrat tapi penuh dengan lemak dan seterusnya. Dan ini menjadi poin pentingnya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada hadis, bukan hadis ya, tapi itu sebuah perkataan saja lah seingat saya ya, yang bunyinya itu sumut nasihu ya, bahwa puasa itu sehat ya. Perkataan ini betul sekali bahwa memang berpuasa itu sehat gitu kan ya. Cuman yang dipuasakan itu apa? Kan di situ kan ada prasyaratnya. Kita tahu bahwa dan kita sudah sering mungkin dengar kalimat ini yang Nabi kita alaihi wasallam menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kok bisa? Karena mereka tidak meninggalkan perkataan dusta, karena mereka tidak meninggalkan maksiat. Ya, itu salah duanya lah. Ya, jadi dan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi Ramadan ya saatnya berpuasa dari sosmed yang tidak penting. Ramadan adalah saatnya berpuasa dari melihat yang tidak perlu. Ramadan adalah saatnya berpuasa atau
ya berpuasa dari mendengar yang tidak perlu, bicara yang tidak perlu, melakukan hal-hal tidak perlu. Itulah esensi Ramadan. Jadi kalau sekarang kita mau mendapatkan Ramadan yang berkualitas, maka kunci utamanya ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya. Puasalah dari hal-hal yang tidak penting. Puasalah, ya puasa dalam hal ini mungkin bahasanya itu hentikanlah jalur-jalur yang membuat akhirnya Ramadan betul-betul menjadi bulan yang akhirnya cuma sekedar nahan lapar dahaga saja karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini kan sudah dijelaskan oleh Nabi kita selama ini menjelaskan bahwa salah satu tanda beriman seseorang adalah meninggalkannya dia terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu salah satu tandanya. Maka ya kalau boleh saya mungkin memberikan katakanlah tantangan kali ya. Cobalah mungkin Bapak Ibu sekalian kita mungkin bisa berdiri ya, duduk ya dalam jangka waktu panjang untuk mengerjakan misalkan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Bagus nggak? Bagus saja. Silakan saja. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi coba challenge yourself gitu kan. Coba tantang diri kita. Untuk kita juga katakanlah misalkan lihat bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu ketika mereka datang Ramadan itu ada yang mengaji atau membaca Quran dari Isya ya sampai ke subuh gitu. Bahkan kita pernah mendengar riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu bahkan dia tidak putus wudhu dari waktu Isya sampai ke subuh. Itu berarti kan melek terus matanya gitu. Itu salah satunya. Artinya Pak, ayo kita tantang diri kita dengan ibadah-ibadah yang tanda kutip belum pernah kita lakukan, tapi tetap dicontohkan oleh sahabat atau mungkin dari Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Ya. Atau ada juga yang mereka bisa menghatamkan Quran yang 3 hari sekali. Macam-macam yang mereka kerjakan. Ya, jadi subhanallah ya, kalau itu sudah betul-betul kita azamkan mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah kan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih berkualitas, gitu kan. Atau juga sekali-sekali gitu ya, cobain sholat seperti sholatnya Nabi, gitu kan. Ya, selalu kamaro'aitumu sholli. Kata dalam salah satu riwayat kita pernah mendengar ada salah satu sahabat yang beliau radhiyallahu anhu ajma'in beliau sahabat tersebut itu mengikuti sholatnya Nabi. Nabi membaca dalam satu rakaatnya Nabi membaca Al-Baqarah kemudian terus dengan Ali Imran kemudian terus dengan Al-Maidah ya. Itu kan kalau kita hitung-hitung ya ada 3 juz lebih ya, bukan 4 juz gitu dalam satu rakaat gitu kan. Ya Al-Baqarah sama Ali Imran maksud gitu. Ya jadi kurang lebih kita 3 juz. 3 juz ya kalau kita baca yang kalau 1 juz itu sekitar normalnya bukan normal gitu ya, kecepatan normal itu 30 sampai 40 menit, maka 3 juz ya butuh 1,5 jam saja sebenarnya. 1 rakaat. Nah gitulah. Sehingga nanti hati kita Bapak Ibu sekalian ya, jiwa kita ya, iman kita lebih banyak terisi dengan hal-hal seperti itu, khususnya makanan-makanan yang tanda kutip yang berasal dari Al-Quran. Nah inilah esensi sebenarnya. Kalau kita mau menjadikan Ramadan yang terbaik, maka ibadah juga lakukan yang terbaik. Ya kalau boleh saya katakan mungkin kalau ada rezeki ya, kalau Allah kasih rezeki pada kita, ayo beli baju yang bagus nanti buat sholat-sholat di Ramadan nanti. Tidak masalah, boleh. Orang yang sholat, yang misalkan dia menggunakan baju yang bagusnya belum tentu mahal juga, yang baik gitu ya. Dengan orang yang menggunakan baju seadanya gitu kan. Dia dapat sama-sama pahala sholat tentunya insya Allah kalau diikhlaskan karena Allah ya. Tapi yang orang yang menggunakan baju yang terbaik ya, baju yang bagus katakanlah yang dia bisa dapatkan atau dia beli misalkan, kemudian dia menggunakan parfum misalkan, atau dia menggunakan sajadah yang bagus, itu nilainya di mata Allah akan berbeda Bapak Ibu sekalian ya, atau dalam pandangan Allah akan berbeda ya. Jadi di samping mungkin ya mungkin beli baju lebaran kalaulah ada ya seperti itu gitu kan, perlu juga kita siapkan baju-baju untuk kita beribadah gitu kan, atau pakaian untuk beribadah yang kalau perlu keluarkan uang katakanlah ya, rezeki kita yang Allah berikan itu lebih ya untuk membeli ya barang-barang yang sifatnya bisa kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan karena Allah ya. Ibarat kata beginilah, sederhananya begini sajalah. Kalau kita mungkin Bapak Ibu diundang oleh pimpinan Anda katakanlah dijamu makan atau apa, atau dijamu ke rumahnya, saya sangat yakin Anda tidak akan pakai kaos oblong gitu. Saya sangat yakin Anda tidak akan pakai baju biasa gitu lah, atau kita tidak akan pakai baju biasa.
Semua pakai baju yang terbaik. Kenapa itu tidak kita lakukan di Ramadan? Ya, dan itu akan menjadi bagian atau adab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah lihat di sana, gitu kan. Ini hambaku ini sudah mulai berubah, masya Allah, gitu kan. Seperti itu. Kemudian bukanya juga sama, misalkan kita bicara Ramadan, berbukanya bagaimana berbukanya? Berbukanya seperti bukanya Nabi, nanti berbuka pakai kurma basah, kurma kering, kalau nggak ada lagi kurma atau menggunakan air putih, itu salah satu bentuknya. Jadi mau makan apapun, ikut dulu bagaimana Nabi berbuka. Ya, Rasul berbuka, itu yang terbaik ya. Karena itu ada keberkahan dari setiap apa yang dicontohkan Nabi itu, kita pasti ada kebaikan dan keberkahan di situ. Sahur jangan sampai tinggal, misalkan ya, seperti itulah. Jadi ada adab kita di sana, dan adab itu apa ya kita lakukan atau kita tingkatkan kualitasnya. Dan adab itu sebenarnya bukan kepada diri kita atau bukan pada orang sekitar, tapi adab kita kepada Allah, adab kita terhadap Ramadan. Ya, seperti itu ya.